Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang kontrak belajar dan pengantar perkuliahan kita tentang pendidikan agama Islam. Kelas yang sore ini tentunya berbeda dengan yang kelas reguler, karena waktunya juga lebih singkat dibandingkan yang reguler. Oleh karena itu, yang saya kirimkan jadwal dan materi perkuliahan di Google Classroom itu masih normal yang jadwalnya yang reguler yang pagi ya. Untuk yang sore, ya, untuk yang kelas sore, ini saya ambil beberapa materi saja agar nanti tidak terlalu banyak, ya, sehingga hanya kita akan mendapatkan materi sebenarnya ada 6. Ya. Peran Islam dan misi keislaman ini nanti saya yang akan menyampaikan. Kalau misalkan waktunya cukup ya Zoom yang ini yang kita masuk ke dalam materi yang saya sampaikan terkait dengan kontrak belajar dan juga peran Islam dan misi Islam. Terus kemudian kalau memang tidak cukup ya nanti akan saya buatkan video, ya saya buatkan video dan saya upload di YouTube. Nanti kita akan ada beberapa ketentuan kaitannya dengan perkuliahan kita, tidak hanya Google Classroom, tapi ada beberapa yang diantaranya Zoom dan juga ada YouTube nantinya. Ya. Kita mulai yang pertama kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan. Mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online yang via Google Form ya, yang sudah di-share di Google Classroom, yang dimulai pada waktu awal perkuliahan dan paling lambat akhir waktu perkuliahan, serta mengikuti perkuliahan secara daring. Ya. Google Classroom-nya diikuti, Zoom-nya juga diikuti. Kalau memang ada terkendala kaitannya dengan sinyal dan lain sebagainya, bisa nanti langsung menghubungi saya. Dalam artian bahwa sebenarnya ikut perkuliahan, tapi karena terkendala sinyal atau terkendala kuota, nah itu nanti bisa dapat dispensasi, dalam artian tetap bisa hadir dan bisa mengikuti perkuliahan yang lewat YouTube kalau memang ada kuotanya nanti. Selanjutnya, mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi. Gimana? Ya nanti saya sampaikan dulu, saya akan beri waktu kalian untuk menanyakan apa yang saya sampaikan gitu ya. Mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu, walaupun mengikuti perkuliahan. Karena saya tidak bisa mengecek yang di Zoom ini siapa saja yang masuk, saya hanya bisa ngeceknya lewat Google Form tadi ya, yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Silakan nanti diisi saja. Bagi yang tidak mengisi Google Form ya berarti datanya tidak ada. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir, ya, nanti kalau bisa usahakan tetap mengisi Google Form, ya, karena di situ ada keterangan izin dan sakit. Kalau tidak mengisi Google Form berarti kan kosong. Sehingga yang berhalangan hadir walaupun izin ataupun sakit, akhirnya karena di Google Form-nya tidak diisi, akhirnya kan kosong. Nah, ini akhirnya saya tahunya yaitu alpha karena tidak ada keterangan izin atau sakit kaitannya dengan berhalangan hadirnya itu. Kemudian kaitannya dengan sistem nilai. Penilaian kita kaitannya dengan mata kuliah pendidikan agama Islam ini terbagi menjadi 4 rincian. Rincian pertama tentang kehadiran. Minimal kehadiran 75% dari total pertemuan. Jadi karena kita itu 3 pertemuan sebelum UTS dan 3 pertemuan setelah UTS, nanti ya total 75% itu ya berarti 1 kali tidak hadir, itu berarti otomatis sudah melebihi batas minimal itu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak hadir, ya tidak bisa atau berhalangan, agar supaya batas minimal 75% ini tetap tercapai, maka izin atau sakit gitu ya, dan mengisi Google Form. Kalau tidak mengisi, saya tahunya ya Google Form-nya tidak diisi ya berarti tidak terdata gitu ya kehadirannya. Dan nanti penilaian kehadiran ini 20%. Kemudian tugas makalah. Tugas makalah
Ini nanti 20%. Nanti akan saya jelaskan makalah ini bagaimana. Yang jelas ada tugas bagi mahasiswa untuk membuat makalah, penilaiannya 20%. Kemudian ada UTS. Kita ini kan karena yang sore ini 2 minggu sekali, ya, sehingga kita hanya pertemuan saat sebelum UTS itu 3 kali. Jadi setelah 3 kali pertemuan, kita akan UTS. Terus setelah UTS, nanti kita 3 kali pertemuan lagi. Kemudian setelah itu UAS. Masing-masing UTS dan UAS, itu persentase penilaiannya adalah 30%. Ya, jadi totalnya semuanya adalah 100%. Kemudian selama perkuliahan berlangsung, ya, mahasiswa silakan ya memakai baju yang sopan, kaos boleh lah, kaos boleh, yang penting sopan ya, bukan kemudian pakai lekton gitu ya, atau yang mahasiswa yang tidak pakai jilbab. Khusus untuk sementara perkuliahan PAI, bagi yang mahasiswa yang biasanya tidak pakai kerudung ya, untuk di kuliah yang lain ya, untuk yang PAI ya sejam setengah ini kita gunakan untuk memakai baju yang pakai kerudung ya, yang muslimah gitu ya. Ya, nanti terlihat lebih sopan untuk yang kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Kemudian makan dan minum, kalau kalian terlihat lagi makan dan minum nggak apa-apa ya, silakan. Yang penting bebas aja. Kalau saya bahkan ketika yang tatap muka, kalau di kampus tatap muka, bagi yang mau makan, mau minum, mau ngopi, mau ngeteh, mau bakso di kelas boleh, asalkan tetap mengikuti perkuliahan dengan baik ya, jangan kemudian akibat makan akhirnya pada ribut. Nah, itu. Kalau yang seperti itu ya saya tidak perbolehkan. Kalau makannya diem saja dan khusyuk dan sambil mendengarkan perkuliahan itu diperbolehkan. Mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Jadi kadang ini ada beberapa kendala kaitannya dengan sinyal ya. Misalkan awalnya di kamar, mungkin kamarnya kemudian akibat ada beberapa gangguan sinyal di kamar, bisa pindah ke ruangan lain ya. Bila perlu ya ada mungkin bisa di halaman gitu ya. Kalau nggak hujan ya bisa di kebun atau di mana gitu. Setidaknya sinyal internet ini bukan menjadi alasan ya untuk mahasiswa menghindari perkuliahan daring gitu ya. Dan mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Karena proses-proses perkuliahan kita, materi disampaikan, dan beberapa info-info, yaitu melalui alur perkuliahan secara daring. Bisa mulai dari Google Classroom-nya, ya, mengikuti apa yang ada di Google Classroom, dan juga mengikuti beberapa perkuliahan yang mungkin di Zoom atau di YouTube, mungkin gitu ya. Nanti bisa mendapatkan info dari perkuliahan itu. Sehingga tidak kuper gitu ya, kurang penjelasan, akhirnya kurang info. Kemudian alat pembelajaran kita ya, handphone, smartphone ya, laptop atau komputer. Kemudian media pembelajaran daringnya Google Classroom ini menjadi media utama. Kalau yang saya ngajar di IAIN, saya semester ini saya ngajar 15 kelas ya, 10 kelas di IAIN, 5 kelas di Unwiku ya. Jadi kalau yang di IAIN itu ada WA group ya sebagai media utamanya ya. Tetapi kalau yang di Unwiku media utamanya adalah Google Classroom, tidak ada yang pakai WA group gitu ya. Sehingga di sini dari Google Classroom inilah kemudian info-info utamanya ada di situ ya. Kemudian via Zoom, jadi saya lebih memilih via Zoom karena lebih mudah untuk di-share ya, screen share-nya Pak, untuk menampakkan media pembelajarannya lebih mudah ya kalau menurut saya, karena selalu terkendala ketika pakai yang Google Meet gitu ya. Kemudian nanti ada YouTube. Nah, ini kan kita direkam ini ya. Zoom kita ini direkam dan nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube kayak gitu ya. Jadi semua bisa, kalau misalkan berhalangan mengikuti Zoom karena terkendala sinyal atau terkendala kuota, nanti bisa mengikuti lewat YouTube ya, bisa kapan-kapan kalau lewat YouTube. Kemudian tugas terstruktur. Untuk yang mata kuliah PAI di kelas ini, di kelas sore, tetap ada tugas terstruktur, cuma bedanya kalau yang sore ini tidak ada presentasi ya. Saya tidak meminta yang sore ini presentasi, tidak. Jadi khusus ini untuk yang sore ini
kita tidak ada presentasi. Kalau yang pagi saya mewajibkan tidak hanya tugas makalah, tapi juga presentasi. Untuk yang sore, hanya tugas makalah saja. Presentasinya tidak ada, hanya saya yang akan menyampaikan materinya. Nah, gitu. Nah, untuk kaitannya dengan tugas makalah, nanti ketentuan makalah, dan makalahnya tidak di print ya, karena ini kita pakai daring, kecuali nanti kalau sudah mulai tatap muka, ya maka makalah itu harus saya minta di print ya, sehingga ada bukti fisiknya. Tapi karena kita daring, maka makalah ini hanya file, nanti filenya di PDF-kan dan kirim ke Google Classroom nantinya. Kemudian aturan kertasnya nanti kertasnya A4S, nanti bisa dibaca ulang ya. Ini karena PPT yang kontrak belajar ini saya sudah kirimkan ke Google Classroom ya, bisa dibaca ulang. Ini hanya saya pastikan lagi supaya saya lebih jelas gitu ya, penjelasan secara lisannya. Fontnya 12 Times New Roman. Kemudian spasinya 1,5, yang posisi kanan kertas itu 2 cm, posisi kirinya 3 cm, posisi atas kertasnya 3 cm, posisi bawah kertas 2 cm. Kemudian footnote atau referensi yang nanti dijadikan sebagai bahan dalam penulisan makalah minimal 2 buku ya. Minimal 2 buku. Ini sangat mudah ini. Kalau yang skripsi 30 buku masalahnya ya. Jadi untuk yang makalah ini hanya minimal 2 buku. Karena mungkin terkendala buku itu tidak bisa dicari karena karena mungkin terkendala corona dan lain sebagainya gitu ya, maka bisa pakai e-book ya, nanti bisa download atau bisa mencari di Google Playbook ya, nanti beberapa tentang tentunya pada umumnya ya pendidikan agama Islam. Tapi kalau misalkan mengenai kelompok-kelompok kan ada materi-materi tersendiri, bisa mengambil buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan. Intinya minimal 2 buku. Nanti cara penulisan footnote-nya ya. Nanti kan di laptop itu kan ada setelahnya page tab itu biasanya ada reference diklik, terus kemudian diklik footnote. Nanti otomatis muncul garis di bawah itu. Nah, nanti di situ ditulis yang menulis bukunya siapa, pengarang bukunya siapa, terus judul bukunya apa, ya, pengarang buku, judul buku, kemudian tutup kurung, kota diterbitkannya buku itu apa, misalkan Yogyakarta, ya, Yogyakarta, titik 2, kemudian nama penerbitnya apa, misalkan nama penerbitnya Pustaka Ilmu, misalkan gitu ya, Yogyakarta, titik 2, Pustaka Ilmu, 2020, misalkan terbitnya di tahun 2020. Nah, 2020 tutup kurung, kemudian halaman, halaman diambil dari halaman berapa? 10, misalkan HLM 10. Nah, jadi misalkan namanya gini, Ahmad, pendidikan agama Islam, tutup kurung, Yogyakarta, nah, buka kurung ya berarti, buka kurung Yogyakarta, titik 2, Pustaka Ilmu, 2020, tutup kurung, HLM, titik, 10, titik. Nah, itu contoh ya. Contoh dalam penulisan footnote ya. Nanti minimal 2 buku. 2 buku ini termasuk jurnal ya. Saya masukkan jurnal itu termasuk bagian dari buku. Kalau misalkan memang menemukan jurnal yang kaitannya dengan materi yang ada, maka bisa itu dijadikan sebagai referensi yang buku. Sisanya silakan bisa ngambil dari mana saja, bisa dari Google ya. Dan linknya harus ada ya, link ininya, link Google-nya itu atau situsnya itu dari mana. Ya. Terus pengarangnya siapa, penulis artikelnya siapa, judul artikelnya siapa, terus kemudian linknya itu mana gitu. Biar nanti ada bukti bahwa itu memang bertanggung jawab mengambil dari mana gitu. Kalau memang dari surat kabar ya surat kabarnya apa, edisi berapa, tanggal berapa gitu ya. Kalau memang itu dari surat kabar, tentunya nama dan tulisan judul dari artikelnya harus jelas ya, nama ini ya, nama penulisnya. Kemudian halaman isi minimal 5 lembar. Halaman isi ini tidak termasuk cover dan juga tidak termasuk daftar pustaka ya. Jadi di halaman isi ini mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan ya. Pendahuluan sampai kesimpulan itu saya anggap sebagai isi. Jadi bagian isi itu pendahuluan sampai kesimpulan. Untuk yang cover, nanti covernya itu judul makalah di atas, paling atas, terus kemudian di bawahnya ada tulisan gini, makalah ini
dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam kelas 1 apa ini? 1E ya, 1E Unwiku ya, 1E Unwiku. Kemudian logo Unwikunya di bawahnya. Setelah itu karena ini nanti kelompok ya, nanti disusun oleh kelompok berapa, kelompok 1 misalkan. Nama anggotanya siapa saja. Terus setelah itu Unwiku ya, Universitas Wijaya Kusuma. Terus prodinya apa ini berarti? Ekonomi ya, ekonomi pembangunan ya. Atau apa ini? Manajemen, Pak. Manajemen ya. Oh ya, manajemen. 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 Ya, Ya. manajemen. Kalau yang lain kan manajemennya kan 1M1, 1M2, 1M3 gitu. Kalau ini kan 1E gitu ya. Nah, 1E. Jadi nanti manajemen terus kemudian 2020. Nah, itu kalau yang covernya ya, biar rata semuanya kayak gitu ya aturannya. Nah, nanti isinya mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan itu 5 lembar minimal. Terus nanti akan ada daftar pustaka di situ. Ya. Selanjutnya kaitannya dengan pembagian kelompok, saya belum mendapatkan nama-nama pastinya ini atau belum saya dapatkan absensinya. Saya hanya Google Form itu pun belum ada nama. Silakan nulis nama sendiri. Kalau yang saya tahu ada nama-nama di pasti yang di absen. Saya biasanya menulis nama-namanya langsung di Google Form. Jadi tinggal klik namanya siapa, itu tinggal klik. Kalau ini karena saya tidak tahu namanya, saya hanya menuliskan nama siapa dan kosongkan, itu tinggal nulis sendiri. Nah, karena seperti itu posisi saya tidak mengetahui nama-nama itu, nanti kalian saja yang membuat ini ya, membuat kelompoknya ya. Jadi kan nanti ada 5 materi, tidak presentasi ya, tidak presentasi, tapi ada 5 materi yang harus dibuatkan makalah. Oleh karena 5 materi, maka berarti mahasiswa akan dibagi 5 kelompok. Ya, tinggal ini jumlah mahasiswanya berapa, dibagi 5 kelompok. Untuk tugas makalah tidak ada tugas untuk presentasi, ya tidak ada presentasi. Jadi nanti makalah, dan makalah itu harus di-share masing-masing pada pertemuan-pertemuan tersendiri. Misalkan kelompok 1 besok pertemuan 2 minggu ke depan, ya, kelompok 1 sudah bikin makalah dan pada saat menjelang 4:30 ya, nanti sudah di-share atau mungkin jam 4-nya di-share biar nanti dibaca dulu mungkin ya. Biar nanti 4:30 itu ya, saya buka Zoom ya, saya memulai Zoom dan saya menjelaskan materi yang sudah ada makalah dari kalian, tapi saya punya materi sendiri sehingga nanti saya termasuk pertanyaan-pertanyaan juga mungkin komentar-komentar untuk kaitannya dengan kelompok yang bikin makalah itu bisa disampaikan di Google Classroom. Nah, nanti saya juga akan ngelis siapa aja pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan saya jawab ketika pas saya masuk ke Zoom berarti yang 4:30-nya itu ya. Ini biar waktunya lebih efektif, biar tidak kemudian pas 4:30 terus kemudian baru di-share makalahnya, terus baru diskusi, ini nanti kelamaan waktu ininya. Sehingga supaya efektif, lebih efisien, nah nanti mungkin jam 4 ya, di-share makalah kelompok 1 untuk 2 minggu ke depan, ya. Kemudian tinggal ditanggapi oleh teman-teman yang lain, yang mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu nanti akan saya buka Zoom, nah nanti seperti ini materinya saya sampaikan dari awal sampai akhir ya. Terus kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kalian juga langsung bertanya pada saya atau saya menjawab kaitannya dengan pertanyaan yang sudah disampaikan di Google Classroom seperti itu ya. Terus kemudian jumlah kelompoknya berarti kan 5 ya. Kalau misalkan ini ada 40 ya berarti kalau 5 kelompok ya masing-masing kelompok ada 8 gitu. Kalau misalkan jumlah mahasiswa sekelasnya itu ada 40 ya berarti tinggal dibagi 5 ya berarti 8 gitu. Jadi kemudian setiap pertemuan perkuliahan harus ada makalah yang diupload. Jadi tadi saya sampaikan makalah yang misalkan kelompok 1 bertugas untuk membuat makalah, maka nanti pada pertemuan yang pas pertemuan perkuliahan itu nanti jam 4 ya, jam 4 saja, jam 4 diupload makalah itu di Google Classroom. Nanti biar ditanggapi oleh yang lain. Nah, nanti kemungkinan besar kan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik di situ. Nah
Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup menarik bagi saya itu bisa menjadi bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Nah, semua materi makalah, PPT nggak ada ya, karena ini yang saya ambil dari yang ini ya, dari yang kelas yang pagi ini. Ya, makalah, materi makalah, dan materi saya tentunya ya semuanya diupload di Google Classroom. Ya, diupload semuanya di Google Classroom. Kemudian kaitannya dengan materi perkuliahan ya. Materi perkuliahannya kita karena kita ada 6 pertemuan, 3 sebelum UTS dan 3 setelah UTS ya. Tidak seperti yang pagi ya. Kalau pagi kan 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS. Jadi normal materinya banyak ya. Tapi karena ini cuma 3 pertemuan sebelum UTS dan 3 pertemuan setelah UTS, maka saya ambil beberapa materi saja, tapi kalau yang dijadwal sama materi perkuliahan yang saya share di Google Classroom, itu masih materi bersama dengan yang ini ya, yang pagi itu. Tapi yang sudah di kontrak belajar ini sudah saya masukkan materi yang khusus, termasuk yang di Google Class, di Google Form, itu juga pilihan pertemuan 1, 2, 3-nya juga materinya sudah saya ambil dari yang sudah diringkas menjadi 3 pertemuan ini. Ya. Ini nanti pertemuan kita ini yang sekarang pengantar perkuliahan dan kontrak belajar. Ya. Terus nanti kalau masih ada waktu, saya akan menyampaikan peran Islam dan misi keislaman. Ya. Ini nanti tugas saya di pertemuan pertama yang sekarang ini. Kemudian besoknya pertemuan yang kedua, 2 minggu yang akan datang, itu kelompok 1 membuat makalah. Ya, nanti jam 4 itu sudah di-share, sudah dibagikan di Google Classroom, nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Terus setengah 5 kita mulai Zoom. Ya. Nanti di Zoom itu saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yang materi yang tentang memahami Islam secara komprehensif yang sudah dibuatkan makalah oleh kelompok 1. Nanti saya setelah selesai menyampaikan materinya, saya persilahkan kalian untuk atau membuka pertanyaan. Saya akan membuka pertanyaan, kalian bisa silakan menanyakan kepada saya, dan juga saya juga akan menjawab sedikit tentang yang sudah ditanyakan kepada kelompok 1 yang makalahnya sudah di-share di Google Classroom itu. Kemudian nanti pertemuan yang berikutnya lagi, 2 minggu ke depannya lagi, itu adalah kelompok 2 yang presentasi. Ya, konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, nanti sama seperti kelompok 1 dalam artian jam 4 nanti di-share, jam setengah 5 nanti akan saya sampaikan materi tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Setelah itu, ya, nah tanggapan-tanggapan teman-teman itu bisa dijawab oleh kelompok 1 atau kelompok 2 ya. Kalau yang kelompok 1 pas bagian perkuliahannya pas tugasnya kelompok 1 ya berarti kelompok 1 menjawab dari tanggapan-tanggapan teman-teman terhadap makalah yang sudah dibuat itu. Ya, masing-masing bisa menanggapi dan menjawabnya. Terus kemudian kalau memang mentok tidak bisa dijawab oleh kelompok 1, nanti saya ikut membantu menjawab kaitannya itu ketika pas Zoom ya, pas Zoom. Kemudian setelah itu kita UTS ya, setelah pertemuan konsep ini kita UTS ya. Selanjutnya setelah UTS kita masuk pada materi yang berikutnya ya, hakikat manusia dalam Islam, nanti kelompok 3, kemudian hukum Islam, nanti kelompok 4, ya. Hukum Islamnya ini nanti yang kaitannya dengan sumber-sumber hukum Islam dan praktek yang hukum Islam. Ini cukup banyak sebenarnya materinya. Kalau yang pagi itu saya bagi menjadi 2, ada hukum Islam 1, ada hukum Islam 2. Yang hukum Islam 1 kaitannya dengan sumber-sumber hukum Islam, kemudian siapa yang menggali hukum Islam, merumuskan hukum Islam, itu hukum Islam yang 1. Terus ada mazhab, ada mujtahid, itu di hukum Islam 1. Kalau hukum Islam 2 itu kaitan dengan praktek ibadah atau fikih ibadah ya. Kaitan dengan sholat, toharoh, ya, zakat, puasa itu ada di hukum Islam yang kedua. Tapi karena kita kehabisan waktu untuk yang kelas ini, maka hukum Islamnya digabung jadi 1, sehingga isinya bisa kaitannya dengan sumber hukum Islam sama praktek yang kaitannya dengan toharoh, ya, terus kemudian sholat, kemudian zakat, dan juga puasa. Haji tidak perlu ya, karena
ya bisa disampaikan oleh orang yang sudah haji ya, kalau saya kan belum. Kemudian dakwah dalam Islam ini juga menjadi bagian dari materi yang terakhir ini ya, materi yang terakhir yang akan ditugaskan kepada kelompok yang kelima. Ya. Nah, sedikit akan saya sampaikan kaitannya dengan ini, dengan pendidikan agama Islam. Ya. Kenapa penting pendidikan agama Islam? Kita tahu bahwasanya ya, mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang satu-satunya membahas tentang Islam di kampus-kampus umum. Kalau kita tahu, ya, kalau di IAIN, UIN itu kan yang namanya kajian-kajian keislaman cukup banyak ya mata kuliahnya itu. Ya. Kalau di sini, misalkan hukum Islam itu hanya ditempuh hanya 1 kali pertemuan saja. Ya. Kalau di IAIN itu hukum Islam itu malah jadi fakultas ya, fakultas syariah itu kan fakultas tentang hukum Islam itu menjadi nama ini ya, nama fakultas itu. Sehingga belajarnya hukum Islamnya itu materinya banyak dan selama 4 tahun. Nah, kalau di sini PAI hukum Islam, bagian hukum Islam saja itu hanya ditempuh dalam jangka waktu 1 pertemuan saja. Nah, ini yang kemudian tentunya sangat singkat dan padat dan pastinya masih sangat kurang sekali dalam pemahamannya karena kita hanya bisa ketemu dengan perkuliahan ini hanya 6 kali pertemuan ya, dan itu sangat kurang sekali memahami Islam hanya dalam waktu 6 kali pertemuan itu. Oleh karena itu tentunya PAI ini walaupun setidaknya sedikit tapi yang penting ada gitu ya, yang penting ada daripada sama sekali tidak ada gitu ya. Yang penting ada kajian-kajian yang kemudian atau mata kuliah yang di situ membahas tentang kajian-kajian keislaman gitu. Itu setidaknya ada gitu, daripada tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, ini yang kemudian repotnya di kamus-kamus umum ya, kajian-kajian keislamannya hanya PAI ini saja. Oleh karena itu ditambah lagi kelas ini malah sudah hanya PAI itu satu-satunya, terus ditambah lagi semakin diperingkas ininya materinya, tambah 5 materi gitu ya, tambah 6 materi, satunya saya. Nah, ini juga sangat ini ya, sangat kekurangan itu. Kalau misalkan memang ingin memperdalam Islam ya tidak bisa hanya sekedar mengikuti perkuliahan PAI ini. Jadi kaitannya dengan Islam ya, kita harus tahu bahwasanya Islam itu membawa misi ukhuwah ya, persaudaraan. Makanya Islam itu dalam beberapa arti diartikan sebagai agama perdamaian. Karena Islam itu kan dari kata-kata juga sama halnya dengan salam. Salam itu kan assalamualaikum, jadi perdamaian. Nah, sehingga ada konsep ukhuwah. Nah, konsep ukhuwah itu ya, ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, konsep persaudaraan yang sesama umat Islam ya. Jadi umat Islam itu kita bersaudara sesama umat Islam. Ada juga yang kemudian ukhuwah watoniyah. Kalau tidak sesama Islam, tapi sama orang non-Muslim gimana? Ya kalau sama-sama satu bangsa, satu negara, nah itu berarti ukhuwah watoniyah. Kita bersama dengan non-Muslim gitu ya. Kemarin ini juga mungkin ada yang masuk ke kelas 1E ini ada juga yang non-Muslim ya, mungkin. Kalau dulu pernah ikut kuliah ya dulu itu. Dulu pernah ikut kuliah, setelah saya selesai menyampaikan kok tiba-tiba mendatangi saya, Pak mohon maaf saya non-Muslim kayak gitu. Tapi tadi itu kuliah ya, iya ikut kuliah. Ya nggak apa-apa silakan ditandatangani ya, tapi nanti bilang ke bagian admin gitu untuk nanti karena ada mata kuliah tersendiri ya untuk agama non-muslimnya. Sehingga nanti untuk kaitannya dengan ukhuwah ini ya, ukhuwah watoniyah, kita memandang bahwa kita itu satu bangsa, satu negara. Itu ada aturannya ya, dalam Islam itu ukhuwah watoniyah sangat diatur sekali. Kemudian selanjutnya ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Kalau ukhuwah insaniyah atau basyariyah ini adalah ukhuwah yang kita sesama manusia ya, sesama manusia. Jadi
kita karena berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, tentunya kita memiliki garis keturunan yang sama. Ya walaupun mungkin agamanya berbeda, negara bangsanya juga berbeda, bahasanya berbeda, tapi kan sama-sama manusia. Itu juga ada persaudaraan di situ. Ya. Jadi kalau tidak sesama Islam, ya kita jadikan itu sebagai sesama sebangsa dan senegara. Kalau tidak sesama bangsa dan senegara, kita memiliki ukhuwah, yaitu sesama sama-sama umat manusia yang tentunya bersaudara karena berasal dari ayah ibu yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian ruang lingkup dalam ajaran Islam itu ada 3 ya, ruang lingkupnya. Ada yang kaitannya dengan hablum minallah, ya. Ada yang kaitannya dengan hablum minallah, ada yang kaitannya dengan hablum minan nas, dan juga ada kaitannya dengan hablum minal alam. Hablum minallah itu berarti kajian-kajian keislaman yang intinya menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah. Biasanya ilmu-ilmu yang semacam ini yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah itu biasa dirangkum dalam fikih ibadah, ilmu tauhid, ilmu kalam, itu misalnya seperti itu. Dan itu semuanya ruang lingkup Islam ya, sehingga ada hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian ada juga hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Jadi tidak hanya umat orang Islam itu hubungannya vertikal saja, tetapi ada juga yang hubungannya horizontal, yaitu antara hubungan manusia dengan manusia. Biasanya ilmu yang membahas tentang ini ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, gitu ya, ada fikih jinayah dan lain sebagainya. Itu juga terkaitannya dengan antara hubungan manusia dengan manusia. Ada juga di dalam Islam itu hablum minal alam, hubungan dengan alam, alam semesta. Ya. Kajian tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Ya, makanya kan ada ungkapan an-nadzafatu minal iman, ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kebersihan itu kan jelasnya adalah lingkungan, ya, lingkungan sekitar kita. Kalau bersih itu berarti menandakan keimanan kita tercermin dalam kebersihan itu. Ya, makanya kan ada juga yang kemudian, dan ketiga ini hubungan ini saling berkesinambungan ya. Khususnya yang kaitannya dengan hablum minallah itu tidak hanya melulu hubungan manusia dengan Allah, tapi juga ada bukti bahwasanya dengan hubungan dengan Allah itu juga harus membangun hubungan dengan yang lain. Ya, contoh gini di dalam ayat Al-Qur'an. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, salat itu kan hablum minallah, hubungannya antara manusia dengan Allah. Nah, itu dengan salat itulah kemudian hamba itu, seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ya. Tapi ternyata tidak hanya hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah saja yang kemudian dipedulikan, ternyata dampak dari sholat itu yang sejatinya itu hubungan manusia dengan Allah itu ternyata mampu memberikan efek, memberikan implementasi ya terhadap kehidupan sosial, yaitu mampu mencegah orang yang sholat itu mampu tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oleh karena itu begitu orang itu sholat, ya maka sejatinya dampak dari sholatnya itu mestinya perbuatan keji dan mungkar itu tidak akan dilakukan oleh orang itu. Itulah yang kemudian menjadi bagian dari, dan ketiga hubungan ini selalu berkesinambungan dan selalu menyatu ya, tidak kemudian berdiri sendiri ya. Semuanya memiliki satu persatu memiliki hubungan. Kemudian ada istilah Islam itu sebagai rahmatal lil alamin. Islam diartikan sebagai rahmatal lil alamin berarti Islam itu dipahami sebagai agama yang memiliki ya sikap yang baik, tidak berada di garis konflik. Ya, kalau misalkan ada konflik dua hal, maka Islam itu berada di tengah. Itu Islam yang rahmatal lil alamin. Sehingga sifat dari orang yang membawa Islam itu sebagai rahmatul alamin, maka sikap dari orang yang penganut Islam itu harus tawasud, harus berada di jalan tengah, tidak berada di di antara dua titik ekstrim ya, tetapi berada di tengah sehingga menjadi bijak,
sebagai mediator. Kemudian juga ada sifat i'tidal, sifat adil. Siapapun yang bersalah, siapapun yang benar, itu sesuaikan dengan kapasitasnya, ya, sesuaikan dengan porsinya. Tidak kemudian saling